Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Pasukan Garuda Asia yakni Timnas Indonesia U16 berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 9-0 pada laga matchday kedua grup A Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu 3 Agustus 2022. Pada kesempatan kali ini, Timnas U16 Indonesia tampil sangat gemilang. Baru babak pertama Timnas U16 Indonesia sudah unggul dengan skor 6-0. Gol pembuka Timnas U16 Indonesia dicetak oleh Nabil Ashura pada menit kedua. Pada menit ke-17, Nabil Ashura menggandakan keunggulan Timnas U16 Indonesia lewat sebuah sundulan. 3 menit berselang, gantian Hanif Ramadan yang mencatatkan namanya di papan skor. Hanif mencetak gol indah lewat tendangan dari luar kotak penalti. Nabil Ashura mencetak hat-trick pada menit ke-29, sedangkan Kaviato Rizky usai memperoleh umpan dari Arkan Kaka pada menit ke-35 membuat Timnas U16 Indonesia unggul 5-0. Gol kedua Kaviato Rizky pada menit ke-42 membuat Timnas U16 Indonesia menutup babak pertama dengan skor 6-0. Pada awal babak kedua, permainan tetap dikuasai Timnas U16 Indonesia, hingga akhirnya gol ke-7 tercipta pada menit ke-59. Dari luar kotak penalti, Rizky Afrizal melepaskan tendangan keras yang tak bisa dihadang oleh Evan Kisman. Skor berubah menjadi 7-0 untuk Timnas U16 Indonesia. Timnas U16 Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-78 usai Wally Marifa dijatuhkan di kotak terlarang. Lebih lanjut, media Vietnam Soha.vn panik Timnas Indonesia U16 membantai Timnas Singapura U16 dengan skor 9-0 di matchday kedua grup A Piala AFF U16 2022 Rabu 3 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Sebab kemenangan telak itu membuat Timnas Indonesia U16 mengambil puncak klasemen grup A Piala AFF U16 2022 dari tangan Timnas Vietnam U16. Setelah melalui 2 pertandingan, posisi 1 dan 2 grup A Piala AFF U16 ditempati Timnas Indonesia U16 dan Vietnam yang sama-sama mengoleksi 6 angka. Namun, Timnas Indonesia U16 berhak duduk di puncak karena unggul selisih gol atas Vietnam, yakni plus 11 berbanding plus 9. Karena itu sejatinya hasil imbang kontra Vietnam dalam laga yang digelar di Stadion Maguwo Harjo pada Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U16 ke semifinal dengan status juara grup. Sekedar diketahui, untuk ke semifinal Piala AFF U16 2022 hanya juara grup yang lolos otomatis, grup A, B, dan C. Sementara itu dari 3 grup hanya 1 runner-up terbaik yang diizinkan mentas di babak 4 besar. Jika dihitung-hitung penghuni grup A di antara Timnas Indonesia U16 atau Vietnam, kemungkinan besar bakal keluar sebagai runner-up terbaik. Sebab di grup B dan C saat ini, tim runner-up-nya diprediksi tak akan menembus barir 6 poin. Jikapun menembus 6 poin, selisih gol mereka diyakini tak akan sanggup menyamai atau melewati pencapaian Timnas Indonesia U16 dan Vietnam. Namun Soha meminta Timnas Vietnam U16 untuk tidak mengambil resiko. Soha menyarankan Timnas Vietnam U16 untuk menang atas Timnas Indonesia U16. Sebab jika kalah, Timnas Vietnam U16 bisa gagal lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 meski persentasenya kecil. Kalahkan Singapura dengan skor luar biasa, Indonesia ancam peluang Vietnam U16 ke semifinal. Dengan hanya juara grup yang lolos otomatis, Vietnam U16 wajib menang atas Indonesia di laga terakhir untuk lolos ke semifinal. Jika seri atau kalah, skuad asuhan Nguyen Quoc Tuan harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain. Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Vietnam U16 memang mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang runner-up grup B dan C, namun sangat beresiko jika Vietnam tidak bisa mengalahkan Indonesia untuk mengambil posisi teratas. Tutup Soha. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Tim nasional Indonesia akan memiliki training center atau pusat latihan yang nantinya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut pemaparan Ketua Umum atau Ketum PSSI Muhammad Iriawan, nantinya akan ada 7 lapangan yang dibangun, yang berarti semua kelompok umur Timnas Indonesia bakal latihan di training center IKN tersebut.
Diketahui Iriawan didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali bertolak ke Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 3 Agustus 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Kedatangan Iriawan dan Amali untuk menjawab panggilan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pertemuan itu ketiganya membahas mengenai pesepak bolaan di tanah air. Salah satu pokok pembahasan adalah membangun pusat pelatihan di IKN. Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan, mengatakan Presiden Jokowi telah menawarkan 30-50 hektar tanah untuk pembangunan itu. Sebab itu Iwan Bule meyakini pusat pelatihan sepak bola di IKN ini akan tersedia bagi semua kelompok umur timnas Indonesia. Terlebih lagi rencananya ada 7 lapangan yang akan dibangun di pusat latihan sepak bola IKN. Sekedar diketahui, timnas Indonesia sendiri memiliki 4 kelompok umur. 4 kelompok umur timnas Indonesia itu terbagi atas kelompok umur 16 tahun atau U16, kelompok umur 19 tahun atau U19, kelompok umur 23 tahun atau U23, dan senior. Selama ini timnas Indonesia selalu menjalani TC di tempat yang berbeda-beda karena tak ada training center. Namun diprediksi pada tahun depan jika semuanya berjalan lancar, maka timnas Indonesia akhirnya punya training center. Lebih lanjut, Induk Sepak Bola Indonesia atau PSSI memberikan respon setelah Shin Tae-yong mengeluh karena memegang 3 level timnas Indonesia ke media Korea Selatan. Kan, sekedar diketahui, Kan baru-baru ini mewawancarai Shin Tae-yong. Wawancara tersebut dilakukan tak lama setelah Shin Tae-yong menyambut Presiden Jokowi bersama rombongan di Korea Selatan. Saya diminta untuk hadir oleh Kementerian Luar Negeri saat saya kembali dari liburan. Sebagai orang Korea dan orang yang bekerja untuk sepak bola Indonesia, saya mencoba melakukan yang terbaik. Sayangnya, di Indonesia saya memimpin 3 tim sekaligus, kata Shin Tae-yong mengutip dari Kan. Pernyataan Shin Tae-yong di atas tentu mengejutkan. Sebab, medio Juni 2022, Shin Tae-yong terang-terangan menerima dengan senang hati jabatan pelatih timnas Indonesia U19, U23, dan senior. Dalam pandangan Shin Tae-yong saat itu dengan membesut 3 level sekaligus kesinambungan program bakal berjalan. Tim senior skuadnya hampir sama dengan U23. Jadi secara program dan sistem memang harus dibawa atau diterapkan di 3 tim ini. Memang ada rasa capek dan lelah, namun 3 tim ini harus saya pegang. Kalau tidak pastinya akan balik lagi ke semula, lanjut Shin Tae-yong. Di sisi lain, respon Sekjen PSSI Yunus Nusi terkait pernyataan Shin Tae-yong di atas. Ia mengatakan bakal meminta konfirmasi dulu kepada Shin Tae-yong apakah pernyataan itu benar atau tidak. Nanti kami akan tanya dulu ke Shin Tae-yong langsung. Terkadang kawan-kawan juga melansir berita dari negara lain yang belum tentu itu benar dari yang bersangkutan. Sejauh ini kami akan konfirmasi ke Shin Tae-yong benar atau tidak statement tersebut, kata Yunus Nusi. Satu hal yang pasti, tak mudah membesut 3 level timnas sekaligus. Mungkin di dunia hanya ada 2 pelatih yang melakukannya, yakni Shin Tae-yong dan Michael Weiss, pelatih timnas Laos senior U23 dan U19. Menarik menanti apa respon Shin Tae-yong setelah mendapat pertanyaan di atas dari PSSI. Saat ini Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan dan diperkirakan pulang ke Indonesia di pertengahan bulan ini.